memikirkan kalori aja. Yang penting aku mau turun berat badan cepat, jadi kalori aku tekan se ekstrim mungkin. Dan sekarang lagi kekinian banget kan diet yang kalorinya bisa sampai cuma 500 kalori. Nah itu hati-hati karena akan memicu selain imunitas kita turun juga akan mengganggu banyak hal ya. Bisa dari segi kesehatan secara umum, otot kita gampang turun, padahal fokus kita tuh kan turun berat badan lebih ke lemak ya. Artinya agar kita turun berat badan tetap sehat. Misalkan diet keto tadi yang sempat disebutin ya. Diet keto itu sebetulnya kita kembalikan dulu nih. Diet keto itu tujuannya dibentuk sebetulnya untuk anak-anak epilepsi. Anak-anak epilepsi itu kan kejang. Jadi sel-sel sarafnya itu cepat banget. Dia diberikan tinggi lemak tujuannya agar mengurangi listriknya tadi lebih pelan. Gitu. Bayangkan kalau itu dilakukan pada manusia yang memang kita tuh nggak ada gangguan di kecepatan listrik otak kita. Memang secara berat badan mungkin cepat turun, tapi hati-hati bisa mengganggu kita misalkan ciri khasnya mikir tuh jadi gampang lupa, kemudian kita jadi kayak lola gitu ya, kita tadi mau mikirin apa ya, kok aku tiba-tiba blank gitu, atau misalkan nggak fokus, nggak sekreatif dulu gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Dan juga diet keto itu kan lemaknya tinggi banget. Tentu saja yang kita khawatirkan nggak cuma timbangan, tapi lebih ke efek lemak tadi numpuk di pembuluh darah. Jadi jangan sampai kita berat badan ideal. Ada pasien saya soalnya kayak gitu, ya. Dia berat badannya udah sampai ideal, tapi dia kena perlemakan hati atau fatty liver. Tanpa disadari lemaknya numpuk dalam tubuh. Jadi hati-hati ya, timbangan dan juga apa namanya komposisi makanan itu sangat kita harus pertimbangkan dengan baik-baik. Dan aku senang banget tadi dengan Klavita ya, yang dia benar-benar mention bahwa kalau kita mau diet kita harus enjoy mungkin. Itu kuncinya, jangan sampai kita terlalu stres yang ada akhirnya malah diet kita itu terlalu berlebihan dan akhirnya malah nggak menyehatkan kita secara umum gitu ya. Dan sebenarnya diet itu banyak sih yang masih salah kaprah, tapi secara apa namanya yang mau aku ingetin adalah selama kita dietnya itu gizinya seimbang, artinya tetap kita konsumsi karbohidrat dengan cukup seperti tadi kata Klavita ya, kemudian protein tetap kita bisa konsumsi dengan baik, vitamin mineral misalkan dari sayur buah juga tetap dikonsumsi kayak Klavita tadi, tentunya kita diet itu tetap akan sehat, nggak akan bikin penyakitan atau justru memicu penyakit yang tadinya nggak ada jadi ada di tubuh kita gitu. Oke, mau bertanya nih, tentang bilang diet itu sama dengan tidak makan, itu menurut pandangan dokter? Tentunya nggak mungkin dong. Salah satu ciri manusia hidup apa? Makan. Nggak mungkin dong kita nggak makan ya. Cuman memang kita jangan berlebih aja. Kuncinya adalah penuhi kebutuhan kalori harian. Kalaupun mau defisit kalori, itu kita diimbangi dengan olahraga. Ya, jadi asupan yang masuk kita perhatikan tidak berlebih, kita kurangi yang ada di dalam dengan cara olahraga secara rutin. Itu akan sangat membantu. Jadi kita tetap turun berat badan tapi sehat. Kalau nggak makan, yang ada itu membuat stigma di masyarakat yang selama ini bikin kita para dokter gizi itu sedih. Kesannya itu diet itu selalu bikin orang penyakitan. Itu salah. Kalau kalian diet sampai memicu penyakit, nggak harus penyakit deh. Misalkan rambut gampang rontok, alerginya gampang kambuh, misalkan kayak gitu ya. Itu perlu kan evaluasi. Jangan-jangan kalian secara komposisi itu belum tepat gitu. Nah, kalau misalkan ini gimana dok? Maaf, putus-putus. Boleh diulang, Mas? Kalau intermittent fasting itu gimana? Oke, intermittent fasting itu tergantung ya. Karena gini, intermittent fasting yang banyak penelitiannya dan sudah terbukti secara evidence based atau secara medis, itu sebetulnya adalah yang untuk puasa Ramadan. Artinya dia jangkanya sebulan, bukan jangka panjang. Ya, itu pun kan durasinya tidak separah kalau misalkan yang intermittent fasting yang dijalankan di sekarang ya, ada yang sampai 16 jam, ada yang sampai 20 jam gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan intermittent fasting pun kita harus tetap memenuhi kalori kebutuhan kita minimalnya dalam sehari itu berapa itu harus terpenuhi. Karena kalau enggak, yang ada kita nggak dapat manfaat sehat nanti di situ. Komposisi juga harus diperhatikan. Yang menjadi concern adalah jangan sampai nih di jendela waktu, misalkan nih ada orang yang diet 16 jam dia nggak makan. Habis itu kan jendelanya cuma 8 jam ya. Di dalam 8 jam itu kadang orang mindsetnya makan sepuasnya. Nah kadang dia lupa, dimakan sepuasnya itu komposisinya itu belum tentu tepat. Artinya secara kalori mungkin pas, tapi komposisi proteinnya mungkin kurang.
kemudian vitamin mineralnya kurang terbentuk. Nah, itu tentu saja tidak akan membentuk kesehatan yang optimal dengan berat badan yang turun. Tapi kalau misalkan intermittent fasting tadi dijalankan dengan tepat ya, dengan gizi seimbang yang bagus, harusnya sih efeknya bagus dan tidak memicu masalah. Oke, kalau Klavita sendiri, apakah pola makan dan olahraga itu berimbang atau dilakukan oleh Klavita? Pastinya ya, karena aku tuh punya ini dok, Iya, anxiety gitu kan. ah, ah, Nah, aku ada anxiety, jadi untuk mengatasi itu aku lakukan olahraga dan biasanya betul. aku olahraganya, sorry, aku olahraganya boxing, terus berenang juga, lari, yoga, jadi ya diimbangi gitu. Dari semua olahraga yang kamu jalani tadi, what's your favorite one? My favorite one mungkin yoga sama boxing ya. Cuman kalau misalnya nggak ada waktu ya aku ambil aja kayak berenang atau lari yang cuma 15 menit atau 20 menit gitu. Yang penting yaitu bakar kalori tadi kan. Jangan kita ngurangin kalori banget tapi nggak olahraga gitu kan buat buat ngimbangin. Betul, Nggak usah olahraga tapi asupan kalorinya didikitin itu kan nggak sehat sebenarnya. Jadi betul. iya, mendingan olahraga sebentar tapi kalorinya terbuang dengan sehat daripada asupannya yang kita kurangin. Ya nggak dok? Yes, benar banget, benar banget. Aku suka banget karena ini benar-benar ngebuka mindset untuk masyarakat yang masih salah kaprah ya, Mbak Lavita ya. Artinya orang tuh selalu nangkepnya cuman kalori, kalori, kalori gitu. Dia lupa kalau kita itu mau diet yang tepat dan juga konsisten, kemudian nggak mengganggu kesehatan, itu pasti nggak cuman butuh nutrisi kalori yang rendah aja, tapi juga butuh aktivitas fisik yang rutin dan bagus banget yang dijalin Lavita yang harus kita semua tiru. Olahraganya itu nggak cuma satu jenis. Artinya dia menjalankan kardio dan penguatan otot. Misalkan tadi ya, kalau kardio misalkan berenang gitu ya. Atau misalkan penguatan ototnya misalkan tadi yoga gitu ya. Itu bagus banget. Kombinasi keduanya itu akan membantu berat badan idealnya terjaga. Satu, kalau dia menjalankan kardio, kita semua ngejalanin rutin gitu ya. Kita akan membantu pembakaran lemak dan kalori dengan sehat. Tentunya dengan berbagai efek kesehatan lainnya. Kalau penguatan otot, atau misalkan tadi ya kayak yoga itu ya tujuannya selain ototnya nggak ikut turun, yang kedua bisa membantu metabolisme pembakaran kita tuh lebih baik. Jadi tentunya gabungan keduanya tuh bagus banget. Makanya nggak heran Klavita dengan segala kesibukannya dia tetap kesehatannya terjaga dengan optimal. Dan itu harus kalian tiru semuanya. Oke, Dok, misalkan ada teman-teman yang nonton ini yang dia ini aku nggak tahu ya benar apa enggak. Misalkan ada orang yang udah makan banyak, misalnya itu kalau dihitung sampai 800 kalori. Lalu dia membayarnya setelah makan dia bakar olahraga yang sampai 900 kalori juga. Bang gitu, Dok. Oke, sebetulnya kalau itu aku bilang kurang tepat ya, karena gini, sebenarnya kita balikin ya olahraga sampai 800 kalori. Aku tuh mau ngingetin ke teman-teman bahwa olahraga itu mindsetnya adalah untuk sehat, bukan untuk balas dendam ngabisin apa yang kita makan. Karena kebanyakan orang itu, oke aku makan enak dulu, habis itu yang penting aku olahraga habis-habisan. Nah itu nggak boleh. Ingat, olahraga itu sehat. Tapi kalau berlebihan, itu justru bikin nggak sehat. Baik secara durasi ataupun intensitasnya. Karena sudah terbukti nih, kalau misalkan nih untuk dapat 800 kalori itu pasti butuh waktu yang agak lumayan lama loh. Dan kalau waktu kita olahraga sampai lebih dari 1,5 jam, efeknya adalah imunitas kita akan turun. Akan ada jendela waktu 3 jam setelah olahraga, kita tuh gampang terpapar virus dan bakteri. Jadi nggak heran ada orang gaya hidupnya sehat banget, kok bisa bisa sampai kena COVID ya, misalkan nih. Karena bisa jadi olahraganya mungkin belum tepat, tentunya sambil memperhitungkan ya apakah asupannya bernutrisi atau tidak. Tapi ingat, sesehat apapun itu makanan atau mungkin olahraga, kalau kita berlebihan juga kurang baik buat tubuh kita. Karena olahraga yang berlebih itu juga akan memicu radikal bebas, kita tuh nggak sadar. Radikal bebas memicu berbagai penyakit dan juga memicu aging lebih dini. Jadi hati-hati ya, gitu. Jangan main-main. Oke, jadi buat teman-teman harus dirubah mindsetnya bahwa olahraga itu bukan balas dendam, tapi olahragalah untuk kesehatan ya dok ya.
Betul. Oke, kalau Klavita sendiri olahraga seminggu tuh berapa kali sih? Apakah setiap hari dan durasinya berapa lama? Sejujurnya nggak tiap hari sih. Karena kan kayak ya itu kan antara ngurusin anak terus kerjaan juga. Jadi seminggu mungkin 2 sampai 3 kali dan itu kadang juga nggak lama banget sih. Misalnya treadmill 15 menit atau berenang 25 menit. Cuman sebisa mungkin disempet-sempetin karena ya selain untuk baik physically tapi aku membutuhkan untuk mentally juga karena yang tadi aku bilang anxiety dan segala macamnya itu jadi aku sempet-sempetin Oke. tuh. Nah, kalau dokter sendiri, boleh nggak sih kita setiap hari berolahraga dan durasi kita maksimal tuh berapa hari? Oke, tentu saja kalau bisa rutin itu lebih baik lagi. Tapi misalkan karena tadi ya, misalkan kayak Kak Klavita kan ada beberapa kendala, misalkan ya, bukan karena nggak mau gitu. Itu tentu saja yang penting dia tetap melakukan dan menjalankan dengan rutin ya. Misalkan paling tidak seminggu 3 kali gitu. Walaupun kalau misalkan nanti suatu saat waktunya lebih lebih memungkinkan, boleh untuk ditingkatkan karena rutin tuh lebih baik lagi tentunya. Nah, untuk durasi memang yang terbaik sebetulnya untuk kardio minimal 30 menit yang paling bagus ya sebetulnya. Kemudian nanti dikombinasi dengan penguatan otot itu minimal 15 menit dan boleh kalau untuk penguatan otot minimal 2 kali dalam seminggu. Durasi paling lama berapa? Yang tadi nggak boleh lebih secara berturutan lebih dari 1,5 jam itu kurang dianjurkan. Nanti imunitasnya akan ada jendela, mudah terpapar virus. Jadi boleh nih pertimbangannya kayak gini, misalkan saking semangatnya olahraga gitu ya, dan waktunya memungkinkan, misalkan pagi 1 jam, kasih jeda dulu, sore olahraga sejam lagi tuh boleh. Tapi kalau yang berturutan, misalkan sepedaan saking semangatnya sampai 2 jam, hati-hati nanti malah memicu berbagai penyakit karena radikal bebasnya juga tinggi dalam tubuh, ya. Oke. Ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa kalau kita berolahraga berlebihan justru malah mengundang penyakit ya dok ya? Betul. Oke, oke, oke. Ini nice info banget. Nah, tadi dokter juga sempat nyinggung tentang anti aging agar kita apa ke kulit juga jauh lebih bagus, terus kita secara aura juga lebih baik. Nah, kalau Klavita sendiri, bagaimana kamu menjaga apa ya, kulit kamu, kesehatan kulit kamu itu apa yang kamu makan dan apa yang skincare apa yang kamu lakukan? Em, Sebenarnya nggak ada yang kalau misalnya skincare pasti kayak moisturizer terus balik lagi ya kalau misalnya kadang kan perempuan tuh menjelang cycle menstruasi jadi kulitnya kering banget. Aku lebih ke menyesuaikan kondisi pada saat itu sih. Kalau misalnya lagi kering banget ya udah aku lebih sering pakai moisturizer atau tambahin oil serum kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya aku ngeliat karena kan wajah aku tuh lumayan berminyak kombinasi gitu kan. Kombinasi berminyak jadi yang lihat dari situ kalau misalnya over ya aku kurangin oil serumnya pakai moisturizer kayak gitu tapi sunblock sih yang tiap hari pakai karena ya tadi yang dokter bilang kan radikal bebas terus UV dan segala macamnya itu sangat-sangat berpengaruh sama Ya. sel kulit kita. Oke, jadi nggak misalkan kamu nggak ada yang, apakah kamu termasuk yang rutin banget skincare yang setiap hari mungkin setiap hari maskeran atau yang treatment ke dokter yang untuk segala macam apa sih yang apakah kamu seperti itu atau yang ya udah normal-normal aja? Lebih ke aku ngelihat kondisi kulit sih. Aku punya skincare segala macamnya. Cuman which one that I use at the moment itu aku kembalikan lagi kondisi kulit aku seperti apa. Kadang juga lagi berjerawat banget ya udah aku stop pakai too much moisturizer kayak gitu-gitu. Jadi kayak antara lebih ke tahu kapan kita pakai yang mana gitu. Karena kan kebanyakan orang lagi ngetren nih skincare ini, beli langsung. Tapi kadang yang dipakai sama A belum tentu cocok sama yang B gitu. Dan malah menyalahkan produknya. Tapi lebih ke, apa ya, kita harus belajar what kind of skincare that we need, bukan we want Oke, gitu. jadi kita harus bisa milah ya apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan ya karena kan banyak banget nih sekarang Iya,
terus brand ambassador pakai apa pakai gitu kan, padahal dia nggak, belum tentu butuh di kulitnya dia gitu ya. Oke, kalau misalkan kita balik lagi ke dokter, ada makanan atau apa yang kita makan itu sangat berpengaruh apa enggak sih dengan kesehatan kulit kita dan aura kita gitu, mungkin dokter bisa menjelaskan. Tentu saja ada. Karena apa? Karena kesehatan kita secara umum, termasuk untuk kecantikan ya, mau kulit, rambut, kuku, dan lain-lain, itu 80-90% itu berasal dari usus yang sehat. Jadi kalau misalkan kita asupannya tepat, itu kita udah bisa menunjang 80-90% dari kesehatan kulit sebetulnya. Ya, tinggal kita yang tadi, treatment yang seperti dilakukan oleh Clavita, yang disesuaikan dengan sensitivitas kulit masing-masing, itu akan membantu dari segi luar. Kenapa? Karena kalau misalkan nih kalian nggak memperbaiki asupannya dari dalam dulu, yang terjadi nanti begitu skincare-nya itu stop, ya pasti akan kambuh lagi tuh segala penyakitnya. Atau malah di beberapa orang dia udah ke berbagai dokter tapi jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Misalkan nih contoh simpelnya kayak gitu. Itu harus dievaluasi karena bisa jadi dari dalamnya kita kasih makanannya kurang tepat. Kenapa? Karena makanan-makanan yang bisa memicu radang di usus, radang itu pemicu salah satu jerawat tadi, jerawat, gampang penuaan dini, rambut gampang rontok gitu ya. Jadi harus seimbang nih benar dari luar sama dalam. Nah makanya yang paling utama harus aku ingatkan adalah protein. Protein nggak boleh kurang karena dia sumber untuk pembentukan sel-sel baru ya, baik di kulit maupun untuk kekuatan dari si rambut tersebut. Kemudian vitamin mineral juga penting, banyak sekali. Dan vitamin mineral itu dia saling berhubungan nih, ya Mas Rana dan juga Kak Vita. Artinya semuanya harus ada, karena begitu nggak ada salah satu, biasanya kombinasinya nggak kerjanya nggak bagus. Contoh kerja suatu Oke. tim ya, nggak ada salah satu orang pasti juga nggak akan jalan timnya dengan baik gitu. Tuh. Nah, kalau misalkan ada istilah eat clean, nah itu Ah, maksudnya clean gimana eating. dok? Kita nggak boleh yang goreng-gorengan atau kita semua yang rebus gitu, agar bisa menuju body goals dan penampilan yang prima gitu dok. Iya, jadi biasanya mereka menyatakan clean eating itu benar-benar apa ya, sealami mungkin gitu ya. Aku kembalikan lagi sebetulnya Mas Rana. Artinya kalau kita membicarakan yang paling ideal ya tentunya sealami mungkin ya. Tapi kalau saya masih memperbolehkan nih buat kita enjoy sesekali makan gorengan boleh lah gitu ya. Asal kita bijak aja atau misalkan lagi sesekali pengen makanan-makanan kekinian gitu ya. Bijak aja artinya jangan setiap hari, jangan porsinya berlebihan gitu ya. Sesekali menikmati tapi habis itu back on track dengan gaya hidup yang sehat misalkan gitu. Jadi kita tetap bisa enjoy life tapi nutrisi kita itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Apa saja sih dok makanan yang bisa menunjang usus kita agak cepat bersih dan penampilan kita bisa tetap prima gitu? Ada nggak makannya ini aja, kurangin ini, kurangin itu gitu? Ada nggak dok? Pastinya ada ya. Yang paling utama kita balik lagi ke gizi seimbang, karbohidrat. Karbohidrat itu kita harus tahu bahwa ada dua tipe loh. Tipe pertama itu karbohidrat sederhana, misalkan produk tepung-tepungan atau yang manis-manis. Nah itu kadang kita lupa pemicu jerawat itu justru dari makan makanan karbohidrat sederhana. Kadang orang-orang cuma taunya dari makan berlemak ya. Padahal Coba pemicu untuk hormon untuk ya. Kenapa jerawat, Mas? jadi jerawat itu makanan gimana? Jadi pemicu jerawat itu sebetulnya tidak hanya makanan berlemak aja, tapi juga makanan yang karbohidrat sederhana, yang manis-manis, yang produk tepung-tepungan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata makan makanan yang manis tadi atau misalkan produk tepung itu akan memicu hormon pertumbuhan untuk jerawat. Jadi kadang kita lupa di situ. Makanya karbohidrat nggak boleh salah, tipikalnya yang tinggi serat. Misalkan nih dibandingkan roti roti apapun deh, kita pilih yang misalkan banyak biji-bijiannya atau misalkan roti gandum gitu ya. Jadi pemilihannya yang lebih tinggi serat. Kemudian kedua, protein pastinya. Kalau protein kita cukup, tentu saja kesehatan kulit segala macam akan terjaga dengan baik. Di usus itu juga kita harus memenuhi kebutuhan dari vitamin mineralnya tadi ya. Oleh karena itu vitamin mineral itu bisa kita dapatkan dari sayur dan buah yang beraneka ragam. Dan yang orang-orang lupa adalah di dalam sayur itu ada kandungan serat. Serat itu biasa kita sebut dengan prebiotik. Prebiotik itu makanan-makanan untuk bakteri sehat di usus nih. Jadi jangan sampai kita biasanya kan kadang meminum yogurt
merek apapun lah ya, dengan apa? Aku pengen dapat bakteri sehat buat usus, tapi kita nggak kasih makan mereka gitu. Jadi kesehatan juga kurang optimal. Jadi selain ngasih bakteri, mengonsumsi bakteri sehatnya, kita juga harus memberi mereka makanannya. Dari mana? Dari serat. Yang paling simpel ya tentunya dari sayur dan buah gitu. Otomatis kalau semua dijalanin ditambah dengan kecukupan cairan yang baik, tentu saja kesehatan secara menyeluruh itu pasti akan dapat. Dapatnya glowing kayak Kak Rafita ya. Nah, Kak Vita bisa men-share juga nih pola makannya seperti apa? Apakah sayurnya lebih banyak atau tetap makan nasi putih atau enggak? Atau gimana Kak Vita? Kalau misalnya ngomongin aku lagi dietnya ya, kalau misal karena kan kalau nggak diet ya udah makan biasa aja. Tapi kalau misalnya lagi diet itu aku suka banget sama sayur tumis. Mungkin bisa dibilang setengah mateng. Padahal sebenarnya sayur yang baiknya kayak gitu kan ya dok ya, masih Betul. agak-agak renyah, nggak yang lembek Iya. banget gitu. Dan ya itu aku suka masak sayur tumis yang setengah mateng dan kadang orang bilang kayak, ih masih belum mateng ini, padahal salah gitu loh. Mestinya Yes. ya sayur yang mestinya kita makan tuh seperti itu gitu. Aku biasanya makan sayur dan buah setiap malam. Terus untuk paginya paling breakfast kayak roti gandum atau buah aja, pisang atau pepaya. Terus aku makan besarnya sekitar jam siang jam 12 jam 1 gitu sih, dengan makan nasi tetap, karena aku dikasih tahu kan kayak nasinya ganti aja pakai ubi, pakai kentang kayak gitu. Cuman kakak sempat ngasih tahu, kakak kan ke dokter gizi, itu malah nggak baik gitu. Mendingan makan nasi aja, nasinya mungkin nasi merah atau nasi putih tapi dikurangin porsinya kayak gitu. Terus protein, telur rebus gitu untuk sore-sore tambahan sebelum aku boxing. Kayak gitu-gitu aja sih. Gimana tuh dok, udah benar atau kurang? Oke, sebetulnya bukan benar nggak benar ya, cuman kalau aku boleh menyarankan, coba proteinnya ditambah ya, karena kalau misalkan pagi tipikalnya atau malam cuman sayur dan buah, Kak Klavita ya, yang dikhawatirkan nanti proteinnya kurang gitu ya, padahal kita kan juga butuh protein yang cukup. Dari segi karbohidrat memang benar, nasi putih itu jangan dimusuhin ya, tapi memang kita harus pintar-pintar memilih dan apa namanya, mengekstrakan serat di situ karena memang nasi putih itu kan tipikalnya seratnya lebih rendah ya dibanding nasi merah. Jadi kalau mau kita tingkatkan ya berarti sayurnya diperbanyak untuk mengimbangi si nasi putih tadi. Tapi bukan berarti kita takut sampai pantang dengan nasi putih gitu ya. Untuk diet tuh nggak perlu se-strict itu sebetulnya. Oke. Nah, mungkin terakhir eh, dari dokter bisa memberikan untuk yang nonton malam hari ini bagaimana tips sehat, tips diet yang baik itu seperti apa agar semuanya itu berjalan dengan on track gitu dok. Silakan dok. Oke, thank you banget. Aku mau ngingetin bahwa kalau untuk kesehatan secara optimal kita butuh 4 poin. 4 poin ini kita bayangin sebuah mobil butuh 4 roda. Nggak ada satu nggak jalan, ya. Yang pertama pastinya tadi yang dari tadi kita bahas, nutrisi itu harus bergizi seimbang dan jangan asal main potong kalori ekstrim. Kalau apalagi kalau nggak misalkan tanpa pantauan dokter misalkan ya. Kedua, aktivitas fisik seperti yang Kak Klavita lakukan, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga selain dapat membantu menurunkan lemak dalam tubuh, kita juga akan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Poin ketiga itu adalah kecukupan tidur. Nah, ini penting juga karena dengan kita cukup tidur, kesehatan kita juga akan lebih optimal. Karena tubuh kita itu butuh hormon juga yang kerjanya dia ada jam-jamnya nih. Kita bisa sebut dengan ritme sirkadian. Keempat, ini kadang orang sampai lupa. Cara mindset hindari stres, positive thinking itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena sudah banyak penelitiannya kalau kita stres, sebetulnya imunitas kita akan turun. Jadi, kalaupun nutrisinya udah bagus, olahraga udah rutin, tidur udah cukup, tapi masih suka stres, biasanya imunitas juga nggak jalan dengan optimal. Jadi, semuanya harus dijalani dengan baik, ya. Nice, nice. Yang terakhir itu sangat penting banget ya. Kalau misalkan kita stres, yang lainnya pasti akan terbengkalai dan sia-sia ya dok ya. Makanya tadi aku suka pas Tapi Kak iya loh Klavita kak, bilang dia dietnya kan se-enjoy mungkin ya Kak Klavita ya. Artinya nggak yang iya mindset iya. berat badan tuh jadi segalanya gitu. Walaupun dia model istilahnya gitu. Tapi itu paling bagus. Dengan begitu Kak Klavita makanya bisa tetap
aktivitas fisiknya bagus, tapi juga nutrisi dan juga kesehatannya itu terjaga gitu. Mungkin Oke. aku mau tambahin sebelum kita selesai, Kak. Jadi yang dokter omongin tuh aku sempet banget. Jadi sebelum masuk INTM kan aku diet mati-matian kan. Yang tadi aku kasih tahu dan olahraganya pun over gitu kayak 2 jam, 2,5 jam tuh bisa boxing dan segala macam. Tapi ketika aku nimbang beratnya tuh nggak turun dan aku stresnya banget dan kayak gila ya gue udah diet mati-matian, olahraga juga udah mati-matian, tapi timbangan tuh nggak turun gitu. Turun pun kayak sekilo, 1,5 kilo lama prosesnya. Dan di situ aku belajar kayak timbangan is just a number, tapi komposisi tubuh kita tuh mulai berubah dan aku apa ya menghargai proses itu yang dilakukan oleh tubuh aku karena semakin aku pressure itu kan ya itu tuh badan apa ya mereka yang kerja keras untuk mengubah semuanya. Jadi kalau misalnya akunya stres, ya gimana dia mau bekerja dengan baik gitu. Makanya aku akhirnya bisa menghargai kerja keras tubuh aku dengan ya udah aku tahu batasan, nggak overeating, terus clean eating juga. Aku tahu apa yang mereka butuhin. Mereka butuh karbohidrat ya aku makan nasi. Mereka butuh protein ya aku makan ayamnya 2 gitu ya. Tadi saya lupa nambahin dok pas makan siang tuh bisa makan 2 ayam kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Jadi ya itu sih proses ya dok ya untuk tahu Yes, dan sadar apa yang tubuh kita butuhin bukan yang kita mau. Gitu. betul banget. Kita ada yang mau ditambahkan tips apa untuk semua viewers nih? Gimana sih caranya jadi kelas tetap olahraga terus dan bisa menjaga itu long lasting gitu. Mungkin seperti yang aku pernah bilang sebelum-sebelumnya lebih ke mengenal diri kita, menghargai tubuh kita, kayak stay happy gitu. Aku selalu bilang sama orang-orang stay happy ya, Yes, karena itu kuncinya. Ketika kita stres, imun turun. Terus juga aku pernah ngalamin depresi yang sampai berat badan aku tuh 59, hampir 60 kilo. Padahal aku ya makannya tuh biasa gitu. Dan ya itu makanya belajar mengenal diri sendiri, apa yang kita butuhin. Ya itu stay happy, stay happy, Kuncinya kalau dari Kak Vita olahraga. olahraga dan bahagia, kalau dari dokter tidak boleh stres. Jadi ini 2 kombinasi yang harus kalian lakukan agar diet kita nggak sia-sia, olahraga kita juga nggak sia-sia. Karena kalau kata Kak Vita, ya berat badan is just number, tapi pola hidup kita yes. kalau lebih itu akan jauh lebih sehat. Oke, nice word semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih Klavita. Thank Terima kasih. you. Thank you dok, thank you Yeah, thank kak. you Konvita, thank you Rana. Semoga sehat-sehat untuk kita semua dan stay happy ya semuanya. Stay happy, stay Stay sad, healthy. stay healthy. Terima kasih. Bye, thank you. Sehat selalu, thank you semuanya.